Kemudian Ito Yuhiko berkata kepada Tama, "Terima kasih, Tuan Renza." Tama mengingat sesuatu dan berkata dengan santai, "Omong-omong, Tuan Ito, tempat ini jauh dari pusat Manhattan. Tamannya sangat dekat, kita bisa pergi ke sana untuk berjalan-jalan sebelum makan." Untuk jalan-jalan, Ito Yuhiko tersenyum canggung dan berkata dengan sedikit malu, "Tuan Renza, kenapa kita harus jalan-jalan dengan keadaanku? Ini benar-benar tidak cocok untuk pergi ke tempat umum semacam itu." Tama tersenyum sedikit dan berkata, "Mari kita bicarakan nanti. Tuan Ito pergi berbaring dulu, dan saya akan memberimu obat nanti." Ito Yuhiko dengan hormat mengangguk, dan setelah Tama pergi, dengan bantuan pengurus rumah tangga, dia melepas pakaiannya dan berendam di bak mandi. 5 menit kemudian, Tama masuk lagi. Pada saat ini, Ito Yuhiko sudah berbaring di bak mandi, dan sampai ke lehernya, dia terkubur dalam lumpur kecantikan. Tama menatapnya dan berkata dengan ringan, "Tuan Ito, Anda mungkin tertidur selama sekitar 20 menit dulu. Setelah bangun, ingatlah untuk membilas tubuhmu dan mengenakan pakaian yang disiapkan untukmu." Ito Yuhiko bingung dengan operasi misterius Tama. Dia benar-benar tidak mengerti apa tujuan Tama membiarkan dirinya berendam di bak lumpur. Pada saat ini, Tama mengeluarkan pil renovasi, menyerahkannya kepada pengurus rumah tangga, dan berkata, "Berikan obat ini pada Tuan Ito." "Oke, Tuan Renza." Pengurus rumah tangga mengangguk dengan hormat. Dengan hati-hati mengambil pil obat, Tama menyerahkannya di tangannya, dan kemudian memasukkannya ke mulut Ito Yuhiko. Begitu Ito Yuhiko minum obat, dia merasa pusing untuk beberapa saat, seperti anestesi umum sebelum operasi, dan dia kehilangan kesadaran hampir seketika. Alasan kehilangan kesadaran sepenuhnya karena sifat obat dari pil remodeling. Menurut catatan dalam kitab suci surgawi yang mendalam, ketika membentuk kembali pil diambil dan kemudian membentuk kembali tubuh, ini akan membawa rasa sakit dan stimulasi yang luar biasa bagi pengguna. Bahkan untuk membentuk kembali tubuh, rasa sakitnya bahkan lebih menyakitkan daripada operasi medis modern. Pasien mungkin merasa bahwa tubuhnya dipotong lebih keras. Oleh karena itu, membentuk kembali sifat obat dari pil sebenarnya membuat orang kehilangan kesadaran terlebih dahulu, dan kemudian mengerahkan sifat obat remodeling yang sebenarnya. Prinsipnya sama dengan logika anestesi sebelum operasi dalam kedokteran modern. Setelah beberapa saat Ito Yuhiko dalam keadaan koma, seluruh orang itu benar-benar tidak sadarkan diri, tapi Tama bisa merasakan energi spiritual yang kuat di tubuhnya, yang berkumpul menuju tubuh bagian bawahnya. Tak lama kemudian, Tama bisa merasakan bahwa sepertinya ada 2 kecambah yang penuh energi spiritual di akar paha Ito Yuhiko. Tampaknya pil resaping mulai bekerja. Jadi, Tama berkata kepada pengurus rumah tangga, "Terima kasih telah berada di sini untuk menjaga Tuan Ito, dan jangan sentuh dia sampai dia bangun." Pengurus rumah tangga berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Renza." Tama mengangguk dan berbalik dan meninggalkan kamar mandi dan pergi ke kamar mandi sebelah. Pada saat ini, Tanaka juga berendam di bak mandi dengan bantuan Johan. Setelah Tama menjelaskan kepadanya, dia meminta Johan juga untuk memberinya pil yang membentuk kembali. Setelah itu, Johan dibiarkan menjaganya, dan dia kembali ke ruang tamu suite mewah. Pada saat yang sama, Nanako sedang duduk di sofa menunggu dengan cemas. Dan Rata berdiri di sampingnya, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Pil obat Tuan Renza dapat menghidupkan kembali Dunchan, yang terluka parah, dan sekarang dia menyuruh ibuku dan keluarga itu datang ke New York. Kebetulan, ya, ibu saya dan keluarga itu cacat. Mungkinkah Tuan Renza akan menggunakan obat yang sama untuk mengobati mereka? Baru saja, dia telah membimbing Ito Yuhiko dan memintanya untuk mengatakan itu, dia bisa berharap kakinya dapat dikembalikan ke keadaan semula. Petik 2.
Mungkinkah ramuan Tuan Renza bisa membuat mereka menumbuhkan kembali anggota tubuh mereka yang cacat? Jika itu masalahnya, bukankah ibu tidakkah mungkin menjadi orang normal? Ibu Raya, Romiyati, kehilangan lengan sebelum dia hamil. Justru karena dia kehilangan lengan itu untuk menyelamatkan Zain mengkhianati pernikahannya dan memiliki hubungan yang hangat dengannya karena tergerak. Dan perasaan embun itulah yang melahirkan Raya. Sebagai seorang anak, Raya sering merasa tertekan karena ibunya kehilangan lengan. Yang membingungkannya adalah bahwa setiap kali dia masih muda, membelai luka lengan ibunya yang patah, menangis dan memohon kepada Tuhan untuk memberkati lengan ibunya yang patah, ibunya selalu memberitahunya dengan wajah puas bahwa dia kehilangan lengannya untuk menukarnya dengan hadiah paling berharga di dunia ini. Jadi dia tidak menyesal sama sekali. Raya dulu tidak mengerti, dia tidak tahu hal luar biasa apa yang didapat ibunya sebagai ganti lengan itu. Tapi saat dia dewasa, saat dia tahu alasannya, dia menyadari bahwa ibunya menggunakan lengan itu sebagai gantinya. Lengan yang hilang dari ibunya terkait erat dengan takdirnya sendiri. Jika ibunya tidak kehilangan lengan itu pada awalnya, dia tidak akan pernah bisa datang ke dunia ini. Tetapi bahkan jika ibunya tidak menyesalinya sama sekali, Raya selalu sangat tertekan oleh pengalaman ibunya selama lebih dari 20 tahun. Meskipun ibunya adalah seorang seniman bela diri, dia masih seorang penyandang cacat dengan ketidaknyamanan dan menghadapi diskriminasi tanpa lengan. Raya bermimpi bahwa dia bisa membuat ibunya kembali normal, bahkan jika dia kehilangan lengannya sendiri. Tapi dia juga sangat jelas dalam hatinya bahwa harapan semacam ini hanya angan-angan. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa angan-angannya mungkin menjadi kenyataan. Nanako tidak tahu sebanyak yang diketahui Raya. Dia belum pernah melihat keajaiban yang terjadi pada Duncan, jadi dia belum menemukan alasan mengapa Tama membawa ayahnya dan Tanaka ke New York. Melihat Tama keluar saat ini, Nanako buru-buru bertanya, "Tuan Renza, bagaimana kabar ayahku dan juga Tanaka?" Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Mereka berdua baru saja minum obat dan sekarang tertidur. Sekitar 20 hingga 25 menit, mereka bisa bangun kapan saja." Nanako mengangguk dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan Renza, bolehkah saya bertanya sesuatu? Obat apa yang Anda berikan untuk mereka berdua?" Tama berkata sambil tersenyum, "Mereka berdua bisa keluar paling lama 20 menit. Kamu mungkin juga menunggu dan melihat sendiri setelah mereka keluar." "Oke." Melihat bahwa Tama tidak mau mengungkapkannya, Nanako harus mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Renza, Anda sangat ahli dalam pengobatan. Saya terluka parah terakhir kali, dan tubuh ayah setelah operasi. Kelemahan ekstrim telah menyembuhkanmu. Saya percaya ayah dan Tanaka akan mendapat banyak manfaat kali ini." Di samping, Bibi Nanako, Emi Ito, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Aku harap Ito Yuhiko bisa membaik di masa depan. Dia terlihat seperti orang mati setiap hari, dia tampak benar-benar tidak berdaya. Dia baru saja berulang tahun hari ini. Namun, pada usia 50 tahun, dia tampak lebih tua daripada ketika dia berusia 70 tahun. Nanako ingat seperti apa kakeknya ketika dia masih hidup, dan mau tidak mau setuju, kakek sangat optimis ketika dia masih hidup. Dia memang jauh lebih kuat dari ayah sekarang." Berbicara, Nanako buru-buru berkata kepada bibinya lagi, "Tapi jangan katakan ini di depan ayah, bisa-bisa ayah akan marah." Emi mengangguk dan berkata, "Tentu saja dengan temperamennya yang buruk sekarang, aku tidak berani memprovokasi dia." Pada saat ini, 2 orang koma di bak mandi tidak bisa merasakan sama sekali bahwa jaringan tubuh kaki mereka pulih dengan cepat dari luka amputasi dengan kecepatan yang sebanding dengan pencetakan 3D.
Hanya saja energi dari kelahiran kembali anggota tubuh yang terputus ini sepenuhnya berasal dari efek obat dan aura pil remodeling, dan hampir tidak ada hubungannya dengan Ito Yuhiko sendiri. Pengurus rumah tangga keluarga Ito segera menemukan detail kecil yang menakutkan. Dia menemukan bahwa meskipun Ito Yuhiko terbaring tak bergerak di bak mandi, sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.